Seandainya Mbak Dewi sama Mbak Ningsih nonton kisah ini, apa tanggapan dari mungkin ada yang mau disampaikan maksudnya? Ada. Masa sih? Sekarang saya tanya, Ningsih pernah nggak ngelakuin hal-hal yang gaib gitu kan? Maksudnya hal-hal kayak macam ritual gitu. Nah, saya di situ baru mikir, ingat kan? Oh pernah, tak gituin kan? Pernah. Angin kenceng banget bu. Iya, itu emang dia sekarang udah ada di belakang Mas Fajar. Aduh, saya jadi merinding mas. Masih ada kabar? Sudah pernah dengar kabar lagi Mbak Dewi? Kalau Mbak Dewi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Kembali Mang Ei menghadirkan kisah nyata seseorang, kisah misteri, mistis dan tentunya horor. Terima kasih atas dukungan Anda kepada channel Malam Mencekam sampai berusia 2 tahun sampai sekarang ya. Itu berkat Anda. Mudah-mudahan doa yang sama dari tim Malam Mencekam untuk Anda dilimpahkan rezeki dan selalu sehat. Amin, amin. Baik, Sobat Malam Mencekam, malam hari ini Anda akan mendengarkan kisah nyata dari seorang bapak namanya Mas Fajar. Mas Fajar mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupannya, yaitu dipelet oleh seorang wanita. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspiratif, sebuah inspirasi tentunya untuk Anda semua ya. Silakan ambil yang baiknya dan buang yang negatifnya. Kita menuju ke Mas Fajar. Assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berbagi kisah di Malam Mencekam. Sama-sama. Ini kisah tahun berapa nih Mas Fajar? Ini kisah tuh kisaran tahun 2015 lah. 2015 ya. Di kota mana? Waktu itu saya masih berdomisili di Jakarta. Jadi kisahnya di Jakarta ya? Di Jakarta. Oke, seorang pacar ya? Saya sebenarnya udah punya pacar bener maksudnya. Tadinya? Oke. Bahkan udah sempat tunangan dan sudah ada rencana untuk menikah gitu. Oke. Oke, nanti kita dengarkan kisahnya. Nah sobat, kita tanya-tanya dulu ke Mas Fajar. Mas Fajar usia berapa nih? Sekarang beranjak 36. 36 tahun. Iya, 36 Profesi tahun. apa ini? Profesi karyawan swasta. Karyawan swasta Iya. ya. Sudah berkeluarga sekarang? Alhamdulillah sudah berkeluarga sekarang. Oke. Baiklah, kita nih mau mendengarkan kisah nyata dari Mas Fajar. Terjadi di tahun 2015. Waktu itu saya masih tinggal di Jakarta dan bekerja di Jakarta. Saya mempunyai pasangan tunangan lah, disebut tunangan. Sudah serius dan sudah ke jenjang pernikahan. Setelah berjalannya waktu hubungan kita ya normal-normal aja layaknya pasangan gitu kan. Kita berpacaran tuh berhubungan sudah cukup lama ya, hampir 2 tahun. Sebut aja namanya Dewi ya. Saya sama si Dewi kerja bareng karena emang satu tim kerjanya sebagai marketing, dan Dewi tuh sebagai atasan saya. Karena tim jadi di bawahnya tuh banyak sekali tim-timnya lagi. Dan ada satu teman saya yang mengenalkan saya kepada temennya lagi, yaitu perempuan, sebut aja namanya Ningsih ya. Awalnya sih si teman saya ini pengen memasukkan, maksudnya pengen ikut kerja, si temennya si Ningsih ini pengen ikut kerja bersama kita, pengen masuk tim gitu. Dan ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya tukar handphone ya, nomor handphone, timbullah kedekatan antara saya dengan Ningsih. Itu pekerjaannya di kantor apa nih? Asuransi. Asuransi. Ya cukup
cukup ada nama lah asuransi. Jadi bekerja pun harus tim ya? Iya, kerja tim. Kebetulan emang atasan saya langsung tuh emang si Dewi ini, pasangan tunangan saya. Dan akhirnya ya udah akhirnya Ningsih masuk tim kita gitu. Seiring berjalannya waktu, karena emang satu tim, otomatis kan kita ketemu terus setiap hari nih di kantor, saling ngobrol, saling bertatapan muka. Awalnya sih emang biasa aja gitu kan, ya selayaknya rekan kerja aja gitu. Berjalannya waktu, lama-kelamaan kok timbul kayak ada akrab gitu tuh, misalnya nyaman, sering ngobrol terus, sering chattingan, teleponan, bahkan hampir setiap malam tuh mulai kadang-kadang nelfon, bahkan juga pernah tanpa sepengetahuan tim atau sepengetahuan si Dewi tunangan saya ada pertemuan, ngajak ketemu gitu loh. Si Ningsih ini ngajak ketemu saya untuk makan di luar sambil ngomongin kerjaan gitu, target, karena kan emang kita kan target kerjanya. Pada saat kita lagi makan berdua nih, si Ningsih ini bilang kayak gini, Mas Fajar, saya ada yang ingin saya omongin. Ya udah ngomong aja, kan dari tadi juga udah ngomong. Enggak, ini bukan masalah kerjaan. Masalah apa? Saya bilang gitu kan. Pas pertama saya ngeliat Mas Fajar, dikenalin sama teman saya, kan namanya Iqbal, teman saya tuh. Dikenalin sama Iqbal, saya kok kayak ada rasa tuh sama Mas Fajar tuh. Kayaknya saya bakalan nyambung sama Mas Fajar. Ternyata emang bener Mas Fajar katanya. Saya emang nyambung sama Mas katanya. Oh ya bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa jadi tim yang solid nantinya. Enggak, ini masalah perasaan Mas Fajar katanya. Saya masih nggak anggap serius ya, karena emang saya sadar saya udah punya pasangan gitu kan. Saya masih agak nanggepinnya masih adalah paling bercanda atau gimana. Ya sudah. Akhirnya pas pulang setelah makan malam, kan sudah malam, minta pulang, dia minta antar saya untuk nganterin. Saya anterin lah dia ke kosannya, tapi cuma sampai gerbang. Setelah di gerbang, dia malah mintanya untuk jangan kesini, kita ke Kor lagi aja katanya. Gimana kalau misalkan ke hotel, ngajaknya malah ke hotel. Saya otomatis, ya saya maksudnya saya menjaga hubungan saya dulu kan pertama. Untungnya si Ningsih ini masih bisa ngerti, paham. Ya udah gak apa, akhirnya udah saya antar ke kosannya aja. Lalu saya pulang lagi. Sebulan kemudian atau sebulan lebih lah, kita makin dekat hubungannya tuh. Bahkan di luar kerjaan juga kita makin dekat banget. Kadang suka jalan ke kafe, live musik kayak gitu kan. Awalnya saya selalu ngomong, selalu izin kalau saya emang ada janji ketemuan sama si Ningsih. Si Dewi ini nggak apa-apa, ya udah nggak apa sok katanya. Dia kan posisinya kan atasan ya, jadi tuh mindsetnya tuh udah target gitu. Jadi walaupun saya ada janji sama tim yang lain untuk keluar tanpa ada Dewi, dia selalu pesannya jangan lupa targetnya begitu. Padahal emang saya sama Ningsih emang cuma sekedar jalan heavy fun aja gitu kan, bukan soal kerjaan. Mungkin pas puncaknya sih pas kita keluar berdua itu nggak salah weekend ya, kita ke kafe, ke tempat makan sampai bener-bener yang ngabisin waktu lama banget dari sore sampai bahkan saya akhirnya nginep karena memang posisinya itu hujan gede banget. Saya lagi bawa motor, saya pengen pulang tuh udah larut banget ya, jadi terpaksa saya harus nginep kan. Akhirnya saya nginep di kosan si Ningsih. Dan nggak tahu kenapa terjadilah ya yang namanya cewek sama cowok di kamar gitu kan. Dan pada akhirnya timbullah hilaf antara saya dan si Ningsih, dan terjadilah sesuatu yang tak diduga. Nah setelah itu si Ningsih kembali untuk menyatakan perasaannya nih. Kalau emang dia benar-benar pengen sama aku gitu, pengen sama saya. Dia bilangnya tuh, Mas, saya tuh pengen serius sama Mas tuh. Aku tahu Mas sudah punya Mbak Dewi, cuma nggak apa-apa, saya ikhlas, saya nunggu sabar. Cuma saya mohon untuk
Mas juga bisa ngertiin aku katanya. Kalau aku tuh juga ada rasa sama Mas Fajar. Aku kaget ya awalnya tuh. Aku pikir kan, saya pikir bercanda. Dan nggak tahu kenapa saya juga akhirnya merespon pernyataan dia tuh ke saya. Ya saya bilang, ya kalau memang Ningsih tahu apa status saya gimana, saya kan udah ada tunangan, saya udah tunangan sama Dewi. Dewi kan manajer kita, maksudnya atasan kita. Nanti takutnya saya nggak mau ada masalah gitu kan. Nggak apa-apa kok, kata Ningsihnya, nggak apa-apa kok Mas. Kita main rapi aja, kata Ningsih, main cantik aja. Aku juga nggak bakal nunjukin kalau aku ada rasa sama Mas di depan Mbak Dewi. Aku ngerti kok Mas, yang penting Mas Fajar ngerti dengan perasaan aku, katanya. Akhirnya saya mencoba untuk mengiyakan karena saya menghargai gitu, maksudnya saya tuh nggak enak. Karena juga kan sudah terjadi seperti itu di dalam kamar saya dengan Ningsih. Akhirnya saya untuk mencoba untuk menjalani nih. Jadi menjalani hubungan dengan 2 orang langsung. Walaupun dalam hati saya tuh berat banget untuk menjalaninya, karena saya emang saya udah serius banget dengan si Dewi. Saya juga udah sayang banget gitu kan, udah cinta gitu. Datang orang baru yang tiba-tiba langsung kayak gitu ya, saya juga sempat kaget. Cuma ya awal saya emang kasihan, dengan rasa kasihan udah kita coba jalanin. Akhirnya kita jalanin. Udah nih berakhir malam itu. Besoknya kita kembali lagi kerja seperti semula. Dan kadang setelah kita ketemu lagi besoknya di kantor, emang agak canggung sih gitu kan. Saya ketemu Ningsih dan ketemu si Dewi. Ada si Dewi. Dan pada saat itu si Dewi ngajak saya makan. Gak tahu kenapa si Ningsih langsung yang ngomong, Mbak Dewi, aku ikut dong gabung, boleh nggak gitu kan. Kalau Dewi kan orangnya emang friendly banget ya, jadi karena satu tim mungkin akhirnya sama Dewinya ya udah ikut aja, gabung aja yuk, gabung. Kita jalan bertiga nih, karena kan sayanya nggak enak gitu kan, masa kita harus bertiga. Akhirnya saya punya ide untuk ngajak si Iqbal, teman saya yang cowok. Jadi biar nggak kaku tuh sayanya. Akhirnya saya telepon Iqbal. Kebetulan Iqbal lagi di bawah ya, di lantai bawah. Saya bilang, Bal, temenin gue yuk. Mana Mas? Udah temenin, ikut aja, ikut. Kita makan. Sama siapa aja Mas? Sama Dewi, sama Ningsih. Pas saya bilang sama Ningsih, akhirnya mau si Iqbal, tadinya nggak mau. Ayo deh mas, saya ikut, gue ikut gitu kan. Ya akhirnya udahlah kita jalan berempat tuh. Akhirnya jalan berempat, kita makan. Lucunya pas di tempat makan, jadi itu posisi duduknya tuh ternyata udah di setting sama si Ningsih. Maksudnya gini, dia sengaja untuk di sebelah aku duduknya gitu loh. Padahal kan jadi saya, Ningsih, Dewi, Iqbal gitu loh. Jadi saya sama Dewi itu ada pada depan, saya sama Ningsih sebelahan. Saya kan jadinya gimana ya, karena emang saya menjaga banget Dewi kan, maksudnya menjaga perasaannya. Saya nggak mau nunjukin sama sekali hubungan saya ke Ningsih. Saya jadinya kebanyakan keluar terus. Misalkan lagi makan nih, tiba-tiba saya minta izin, bentar ya ke WC dulu, ke toilet dulu. Padahal saya ngerokok di depan. Sengaja saya lama-lamain di luar. Jadi biar kira-kira tuh makanan tuh habis gitu loh. Ngulur waktu gitu biar nggak kelamaan di makannya. Akhirnya si Dewi mungkin sempat curiga ya. Kenapa sih nggak bisa diem banget, kata Dewi kan. Yang anteng coba nih nikmatin makanannya, katanya. Ngobrol. Iya tadi tiba-tiba mules perut aku tuh, aku gituin kan akhirnya. Ya udah, sini ngobrol lagi. Ya udah ya aku paksain untuk ngobrol berempat gitu kan. Maksudnya walaupun emang agak kurang nyaman karena sebelah saya tuh Ningsih gitu loh. Mungkin kalau berdua sih gak masalah, saya nyaman banget. Akhirnya ya udah, saya paksain untuk ngobrol, bercanda-bercanda walaupun terpaksa. Yang penting
saya menjaga Dewi perasaannya gitu kan. Di tengah-tengah obrolan kita berempat, saya putuskan untuk kita pulang aja. Walaupun si Dewi itu masih pengen tetap nongkrong gitu kan, bahkan pengen ngajakin lanjut untuk karaokean, tapi saya nolak. Saya putusin untuk udah pulang aja, udah malam, besok kan harus besok kerja lagi. Karena kan besoknya tuh kita ada meeting satu divisi ya, jadi emang harus pagi-pagi banget. Kita kan, saya sama Dewi memang selalu bareng ya, jadi berangkat kerja bareng, pulang bareng. Cuma pulang itu masing-masing gitu loh, saya ke rumah saya, Dewi ke rumahnya. Pas saya pulang sama Dewi, kan seharusnya kan Ningsi sama Iqbal nih. Saya bilang sama Iqbal, Bal, nanti lu anterin Ningsi pulang ya. Iya mas, tenang aja mas. Udah gitu pas di parkiran, nyampe parkiran, tiba-tiba Ningsi masuk ke dalam mobil. Jadi si Ningsi ini ngekos di daerah Mampang. Si Dewi ini rumahnya di Kelapa Gading. Ngelewatin Mampang dulu. Akhirnya ya udah ikut. Ya udah, si Dewi kan emang orangnya kan emang friendly ya, maksudnya emang dia juga karena cewek juga, jadi ya udah ikut aja. Nanti aku anterin sampai kosan, kata Dewinya. Ya udah. Ya saya sepanjang jalan nggak bisa ngomong apa-apa ya, cuma bisa nyetir aja, udah diem. Yang banyak ngobrol si Dewi. Akhirnya untungnya Dewi ngobrol terus sama Ningsi tuh. Jadi sayanya agak berkurang gimana gitu kan, nganterin Ningsi ke kosan. Pada saat sebelum turun, Ningsi turun, dia kayak ngasih kode gitu tuh ke saya tuh, kayak sedikit nyolek punggung saya tuh, sambil bisik-bisik gitu kan, teleponnya gitu, maksudnya nanti kalau sampai rumah telepon. Ya saya diem aja kan, karena ada si Dewi. Untung Dewinya nggak ngeliat tuh. Emang pinter sini nyari sela-selanya tuh. Gak tau kenapa saya jadi kepikiran sini sampai rumah nih, nggak bisa tidur gitu kan. Saya telepon dia akhirnya tuh malam-malam. Padahal tuh udah larut banget lah. Walaupun saya udah ngantuk, tapi saya pasangin untuk telepon dia gitu kan. Saya telepon kurang lebih 1 jam lah. Itu udah sampai menjelang pagi, sekitar jam 3-an. Mengalir gitu. Akhirnya ada rasa juga gitu kan sama si Ningsi ini nih. Ada kenyamanan juga dengan Ningsi. Udah. Berjalannya waktu, kita ketemu di kantor sehari-hari gitu kan. Ya ngobrol bareng. Walaupun memang dalam seminggu ini adalah kita janjiannya berdua gitu sama Ningsi. Pada akhirnya ada satu momen tuh, Ningsi ngajak saya untuk ke klub gitu, ke diskotik lah. Awalnya saya sempat nolak karena saya tahu pasti bakalan nanti yang enggak nih gitu kan. Cuma dia tetap ngerengek untuk, ayo sih mas, kali ini aja, aku nggak bakal ngajakin lagi kok. Kali ini kita happy kata dia. Dugem ya? Ya dibilang dugem sih enggak juga sih. Jadi lebih ke kayak lounge, kayak santai tuh, live musik santai. Tapi pada akhirnya emang kita dugem karena emang udah ke bawah suasana sih kan. Di dalam kafe itu kan minuman ya? Kayak jual minuman gitu. Akhirnya saya emang jujur emang suka sih minum. Cuma kalau sama cewek kayaknya agak risih tuh, kecuali emang sama Dewi. Ini kan karena si Ningsi ini orang baru, saya nggak mau nunjukin kalau saya suka minum gitu, suka mabok. Tapi si Ningsi ini pesan minuman ternyata. Ya pada akhirnya saya kegoda kan. Saya kalau udah minum sekali pasti bawaannya terus gitu kan, lanjut. Akhirnya udah beli minum. Si Ningsi pesan minuman datang, minum bareng. Nggak kerasa saya kalau udah begitu pasti bawaannya agresif gitu loh. Akhirnya saya ajakin. Jadi tuh kafe tuh lantai ada 3 lantai. Lantai atas itu tempat dugem. Jadi akhirnya saya ajakin naik ke atas kan. Itu ke atas sih, ya udah kita ke atas akhirnya dugem kan sampai subuh kalau nggak salah. Nah, saat pada waktu itu awal mula
saya sama Ningsi tuh berkomitmen ada, jadi kayak semacam perjanjian lah gitu. Kita saling menyanggupi karena setelah kita dugem selesai, kita balik ke kosan Ningsi, timbullah kayak gitu lagi ya maksudnya. Dan akhirnya si Ningsi untuk bener-bener dia nggak mau lepas dari saya gitu. Dia ngomong, Mas Fajar, saya tuh bener-bener udah ini banget loh ke Mas Fajar katanya. Bisa nggak ya kalau kita tuh bareng-bareng terus setiap hari gitu, mau pagi, mau siang, mau malam. Saya juga gimana ya Ningsi, aku kan ada Dewi, nggak bisa lah kalau misalkan setiap saat kita harus bareng-bareng terus. Saya juga harus ada waktu dengan Dewi gitu kan. Ya entah kalau Mas Fajar mau sama Dewi mangga gitu, cuma usahakan lebih banyak ke aku gitu katanya. Ya ntar aku usahain kayak gitu. Dan ternyata benar, seiring berjalannya waktu, kalau saya pikir-pikir tuh waktu saya lebih banyak ke Ningsi ketimbang ke Dewi. Bahkan jadi berkurang banget lah. Misalkan saya seminggu sama Dewi itu bisa 4 kali jalan berdua gitu. Ini bahkan jadi berkurang, bisa 2 kali, bahkan bisa 2 kali sekali gitu kan jalan berduanya sama Dewi. Belum tercium ya? Belum, si Dewi masih biasa-biasa aja gitu kan. Nah, udah nih, akhirnya saya nyanggupin, yaudah kita coba. Tapi usahain jangan sampai kecium sama Dewi. Karena kalau misalkan kecium sama Dewi, dampaknya nanti banyak banget efeknya gitu loh. Karena kan aku sama Dewi kan tahu sendiri udah serius banget, keluarga kita udah deket banget. Iya masih mas, kata Ningsi. Belum tak kerjaan, pasti kamu juga kehilangan kerjaan kamu juga, kehilangan target, kehilangan profit. Iya mas, tenang, aku usahain kok. Nah udah, akhirnya kita deal-dealan untuk udah kita jalan. Udah gitu, udah berjalan waktu selang kira-kira tuh semingguan lah. Nah si Ningsi ngajak saya lagi untuk ketemu di hotel. Cuma ini nggak nginep, jadi kayak semacam hotel jam-jaman tuh. Jadi short time. Jadi cuma per 6 jam kayak gitu kan. Di situ kita emang bener-bener full ngomong soal perasaan gitu loh. Nggak ada, maksudnya kita nggak ngelakuin apa-apa. Kita bener-bener bikin full ngobrol soal perasaan. Mas, gimana kalau kita bareng ngekos bareng, kita cari kosan lagi yuk katanya. Kita ngekos bareng. Iya balik lagi ke menjaga perasaannya Dewi gitu kan. Berpikir dulu gitu loh tentang ajakannya Ningsi untuk tinggal bareng. Ya udah, aku kasih waktu 2 hari untuk Mas mutusin mau apa enggak. Nanti aku yang cari kosannya katanya. Jadi nih pas kita pertemuan di hotel sampai kedua harinya nih si Ningsi nggak kelihatan nih, maksudnya nggak kerja, nggak masuk kantor. Ternyata dia emang niat banget untuk cari kosan kayak gitu loh. Karena dia udah yakin banget mungkin kalau emang saya mengiyakan gitu. Dan bener, dan emang akhirnya saya mengiyakan. Yaudah yuk kita tinggal bareng. Ya udah kita tinggal bareng. Ternyata si Dewi udah nyiapin kosan. Saya kan akhirnya bikin perjanjian nih, usahain jangan sampai ada yang tahu kontrakan kosan kita nih. Jangan sampai, walaupun temen deket ke temen jangan sampai ada yang tahu. Tapi kalau keluarga aku mah nggak apa-apa ya, masa tahu, maksudnya keluarganya si Ningsinya ya nggak apa-apa. Awal mula kehancuran mungkin ya kalau menurut saya tuh. Di sini ceritanya dimulai ya. Ini mulai seru nih ceritanya di sini. Pada saat mulai kita ngekos bareng, kita ngelaluin tempat tinggal yang bareng. Di sini bener-bener yang awalnya sih aneh. Duh, kok bisa ya? Gue sama dia ini maksudnya ngekos bareng gitu loh, masih nggak percaya itu. Cuma satu sisi saya juga ngerasa, wah ini cewek baik juga gitu kan, sih bikin saya nyaman juga sayanya gitu. Tapi satu sisi saya juga aneh aja, dia orang baru,
kok bisa ya gitu loh. Bikin saya tuh jadi nurut banget tuh, yaudah kita kos bareng. Semenjak itu saya berpikir keras banget untuk, aduh saya takut khawatir nih si Dewi nanti tahu gitu loh. Karena emang, ya kan ini kan udah gak wajar nih saya sama Ningsih. Saya khawatirnya nanti kelama-lamaan pasti bakalan tahu gitu, bakalan kecium. Dan nanti bisa bakalan fatal akibatnya dampaknya. Cuma saya tetap saya bawa santai gitu. Ya semoga aja nggak ada apa-apa. Yang penting kan main cantik, main rapi gitu kan istilahnya tuh. Saya kan otomatis kan saya tahu nih keseharian Ningsih gimana akhirnya. Seminggu 3 kali ada kegiatan Ningsih tuh yang rutin banget dilakuin tuh setiap jam 11 malam. Kayak ya mungkin ritual ya. Dia sajen lah gitu lah. Jadi kayak misalkan dia selalu nyiapin tuh kopi hitam, kopi hitam seduh sama bungkusnya, sama teh tubruk seduh sama bungkusnya, dan sama rokok. Jadi rokoknya tuh bungkusan cuma udah dikeluarin tuh rokoknya tuh setengah. Rokoknya kretek. Jarum coklat. Enggak, bukan. Gudang garam merah. Soalnya garis ininya merah sih. Gudang garam merah, iya. Otomatis kan aku aneh ya, maksudnya aku tanya lah ke Ningsih, yang kamu nih maksudnya gimana sih, buat apa gitu kan. Si Ningsih jawabnya, iya ini tuh buat bapak aku katanya. Bapaknya kan udah meninggal nih, bapaknya Ningsih. Saya tahu udah meninggal bapaknya Ningsih. Kan di sini kan orang desa banget ya. Dia kan orang Tasik. Tasik itu benar-benar pelosok banget. Jadi yang benar-benar di gunung tuh. Jadi budaya itu masih tradisinya masih kayak gitu banget, masih kental banget lah. Iya, bapakku sebelum meninggalnya pesan sama aku, katanya kalau misalkan nanti bapak meninggal, aku suruh bikin kayak gini seminggu 3 kali. Pokoknya harus kena di malam Jumat lah. Pokoknya selama seminggu 3 kali, salah satunya tuh harus kena di malam Jumat gitu loh. Dan harus tengah malam. Ya aku percaya aja gitu kan. Oh, ya udah kalau gitu. Aku juga malah ngedukung. Gitu kan. Ya udah, sering kayak gitu. Berjalannya waktu, ternyata ada juga kegiatan Ningsih yang bukan hanya itu aja. Ada yang baru lagi nih. Dia yang baru itu kembang itulah. Jadi kan biasanya kan cuma kopi, teh sama rokok. Berjalannya waktu dia mungkin ada menu baru lagi mungkin. Jadi dia beli kembang. Kayak semacam kembang itu harus campur kayak melati, mawar. Satu lagi tuh dia sih ngomongnya anggrek, kalau satu anggrek. Pokoknya ada 3 macam bunga ini nih. Nah, ini bunga ini tuh dia lakuin untuk satu mandi, kedua sama kayak dicemil tuh. Jadi peletuk, dimakanin bunganya tuh ujung-ujungnya aja. Saya nanya dong akhirnya kan, itu bunga buat apa lagi? Emang kamu nggak mau kalau aku wangi, kata. Alasannya kan gitu. Kan biar kamunya betah, nggak cari yang lain. Ya kan udah ada Dewi. Ya biar nggak apa-apa udah kalau sama Dewi mah. Yang penting jangan sama yang lain aja. Aku sama Dewi wangian mana katanya. Ya memang wangi gitu kan. Jadi akhirnya saya oh ya udah. Tanpa saya sadari, setelah saya tinggal bareng sama Ningsih, saya tuh jadi makin jauh dengan keluarga. Karena saya jarang pulang, otomatis saya jarang pulang. Saya pulang paling cuma ngambil pakaian aja untuk stok di kosan gitu kan, buat kota ganti aja. Dalam seminggu paling saya cuma pulang sekali atau 2 kali. Itu juga cuma store muka aja ke orang tua kan. Akhirnya saya balik lagi. Udah gitu. Saya ngerasa makin jauh ke keluarga. Dan juga ini si Dewi belum kecium nih, maksudnya belum ada kecurigaan saya sama Ningsih. Baru keluarga aja, karena emang saya jarang pulang jadinya. Makin lama mungkin orang tua saya ini ngadu ke Dewi gitu kan. Karena Dewi kan tahunya saya pulang terus gitu kan, pulang ke rumah. Saya juga kalau misalkan nelfon ya saya izin ke Ningsih, ngabarin Dewi kan, padahal saya lagi sama Ningsih di kosan. Saya ngomongnya lagi di rumah.
Dan saya selalu mengakhiri teleponnya gitu loh. Udah ya ngantuk gitu kan. Kan biasanya kan lama gitu tuh kalau ngobrol telepon. Saya selalu mengakhiri akhirnya cuma sebentar-sebentar. Nah, mungkin nih orang tua saya ngadu nih ke si Dewi. Kalau saya tuh Fajar tuh sekarang jarang pulang. Kemana sih sama kamu? Sama kamu enggak sih Dew katanya. Otomatis kan Dewi shock banget tuh. Kaget banget. Dia ngiranya saya sama teman-teman gitu loh. Mabok apa minum gitu kan nggak pulang. Masih ngira kayak gitu. Kita ketemu di kantor, dia marah-marah. Di lalanya tuh ada si Ningsi, dia marah tuh. Si Ningsi nggak deketin kan maksudnya. Jadi posisinya saya sama Dewi lagi duduk depan-depanan. Si Dewi lagi nyeramain saya nih. Mana kamu nggak pulang-pulang tuh? Mama papa nyariin tuh katanya. Dikiranya kamu sama aku katanya. Kamu kemana? Mabuk ya? Minum ya? Dugem ya? Sini sih di belakang kan. Ah masa sih? Akhirnya kan sini sih nyeletuk tuh. Kan dia denger kan. Akhirnya dia nyeletuk masuk ke pembicaraan motong. Masa sih nggak mungkin lah sama Dewi. Mas Fajar mah nggak kayak gitu kali orangnya. Saya kaget nih. Ya kan denger sini sih ngomong kayak gitu. Wah baguslah sini sih. Maksudnya saya ada pembelaan gitu loh. Yang akhirnya si Dewinya, terus kamu kemana kalau apa nggak sering nggak pulang tuh? Pulang cuma seminggu cuma sekali. Udah gitu terus nggak pulang-pulang lagi. Refleksnya ke teman saya si Iqbal. Iya saya juga itu aku ke kosannya Iqbal. Kalau sekarang sering ke kosannya Iqbal main PS gituin kan. Pengen pulang males. Saya lupa kalau Iqbal tuh belum saya kompromiin gitu loh. Untungnya nih sini peka tuh. Maksudnya iya jadi dia inisiatif untuk apa nelfon si Iqbal tuh. Mungkin dia akhirnya kan dia pergi nih sih tiba-tiba pergi. Ternyata dia sih nemuin Iqbal. Ngasih tahu kalau misalkan nanti si Dewi ini Mbak Dewi nanya kamu soal Mas Fajar nggak pulang-pulang bilang aja di kosan kamu ya Bal. Kenapa sih udah ngomong gitu aja katanya. Nah akhirnya bener si Dewi akhirnya nanya ke si Iqbal kan. Saya takut banget tuh maksudnya. Saya bener-bener yang khawatir banget kalau sampai bocor nih. Ternyata Iqbal ngomongnya enggak kok gitu kan. Akhirnya saya ikutin si Dewi nih gitu kan. Pokoknya pada saat Dewi ketemu Iqbal saya harus ada gitu posisinya. Jadi seenggaknya tuh saya bisa ngasih kode kayak apa ke Iqbal tuh. Akhirnya iya bener. Begitu si Dewi negor si Iqbal, saya langsung ke belakang Dewi tuh. Jadi mesti ini Iqbal ini Dewi. Saya langsung ke belakang Dewi. Saya yang main mata ke Iqbal tuh. Saya kasih kode kan. Ya gitu saya gituin. Akhirnya si Iqbal lah. Oh iya mbak bener. Untungnya si Iqbal juga udah sama Ningsi kan. Iya mbak bener ke kosan saya terus. Main PS gitu kan. Awas kamu ya jangan kata Dewinya. Awas kamu ya jangan sampai kong kali kong nih sama Fajar nih kata dia. Enggak kok mbak katanya. Akhirnya udah. Akhirnya saya agak lega tuh. Akhirnya nggak tahu. Nah udah lambat laun nggak kerasa udah berjalan saya sama Ningsi tuh 3 bulanan lah udah berjalan 3 bulan. Saya juga makin sayang gitu makin cinta gitu kan. Maksudnya nggak mau juga jauh-jauh sama Ningsi kan. Rela untuk dimarahin maksudnya diceramain sama keluarga orang tua karena kan nelfonin terus pulang gitu kan. Jangan lama-lama kalau misalkan nginep. Ya sedih lah gitu kan. Sampai saya yang bener-bener jauh banget dari orang tua tuh. Bahkan pernah ada satu saat mama saya tuh sempet kepleset ke kamar mandi ya. Duh. Saya kalau ingat itu gak kuat tuh. Saya kan anak pertama ya di keluarga tuh, anak pertama. Ya adik-adik saya, bapak saya tuh nelfonin saya semua. Suruh datang gitu kan. Karena kan dibawa ke rumah sakit. Saya sampai nolak gitu. Maksudnya saya nggak datang gitu kan. Malah milih untuk ya sama si Ningsi ini. Saya dengan alasan udah malam besok lagi aja. Kok kamu gitu sih kata papaku tuh. Kamu bener-bener nggak peduli sama mama katanya. Mama juga sempat dikasih kan teleponnya ke mama tuh. Mama yang ngomongnya yang udah maksudnya yang udah apa patah-patah tuh maksudnya emang bener-bener sakit gitu kan karena hampir mau gejala stroke
tapi alhamdulillah enggak gitu. Maksudnya udah sempat miring apa namanya mulutnya tuh. Bahkan operasi aja saya tuh nggak datang. Bahkan apalagi itu si dokternya, kata dokternya, kan mama saya ngomong ke dokternya, dok nanti dulu tunggu anak saya yang pertama datang, karena biar dia tahu orang tua apa ibunya gimana gitu kan. Soalnya diteleponin terus sama Dewi juga diteleponin terus kan. Kamu di mana? Kan Dewi kan tahunya saya tuh di kosannya Iqbal, tinggal di sama apa? Sering ke Iqbal, tempat tinggalnya Iqbal teman saya tuh. Akhirnya Dewi tuh nyamperin saya, bermaksud untuk jemput saya gitu loh, bawa saya untuk ke rumah sakit, nemenin mama saya operasi. Ternyata saya nggak ada di Iqbal, gitu kan. Nah, ini awal mula masalah saya dengan Dewi nih, maksudnya udah mulai kecium nih sama Dewi nih, gelagat-gelagat saya nih. Akhirnya Dewi tak tahu kan, akhirnya ya si Iqbal juga maksudnya bawahannya Dewi. Mungkin sama Dewi tuh dipres terus si Iqbal nih. Walaupun Iqbal teman saya juga, ya mungkin juga Iqbal ngejaga si Dewi juga kali. Akhirnya dia Iqbal ngomong, ngebuka kalau memang selama ini nggak sama saya Mbak Mas Fajar tuh. Terus sama siapa? Nah untungnya Iqbal, ya memang Iqbal nggak tahu sih kalau saya tinggal bareng sama si Ningsih. Iqbal ngomongnya nggak tahu. Terus sama siapa? Si Mas Fajar kalau nggak pulang tuh. Ya saya nggak tahu Mbak. Tapi bukan sama saya yang jelas itu kan. Udah mulai makin memanas tuh keadaannya. Si Dewi akhirnya cari tahu nih tentang saya. Ini ada apa dengan saya gitu kan maksudnya. Saya pulang, saya datang cuma saya pulang ke rumah kan, posisinya kan emang pada di rumah sakit semua tuh keluarga. Jadi saya sih mikirnya, aduh, saya juga ngerasa bersalah. Cuma ya gimana ya? Satu sisi saya juga nggak mau lama-lama jauh dari sini sih gitu, ninggalin Ningsih kan. Saya pulang pada saat keadaan rumah sepi. Saya pulang pas sepi, jadi saya bungkusin semua tuh pakaian-pakaian saya semua, barang-barang saya yang di rumah saya bawain semua ke kosan kan. Jadi biar maksudnya saya mikirnya udahlah. Mungkin memang harus kayak gini gitu kan, nanti juga saya bakalan cerita gitu. Saya mutusin untuk saya tetap stay di kosan itu, maksudnya nggak akan ganggu rumah lagi gitu kan. Udah saya bawa semua barang-barang saya ke kosan. Udah saya sama Ningsih untuk mutusin untuk ya udah kita sama-sama terus. Berjalannya waktu tuh nggak kerasa udah setahun nih. Mungkin kayak udah di setting ya. Saya ngerasa ini setahun ini nih benar-benar klimaks nih udah nih. Saya udah hubungan sama Ningsih selama setahun, dengan saya tinggal bareng sama Ningsih. Ini udah mulai panas banget. Suatu momen ada, ini yang benar-benar fatal banget ya. Ya saya sudah berpikir ke arah situ, cuma ya saya udah terima aja gitu kan. Ada satu momen itu tuh malam-malam sekitar jam 2 lah, jam 2-an tuh. Pas banget saya tuh sama Ningsih habis pulang dugem. Saya nyampe kosan, saya cuma baru rebahan aja gitu, istirahat gitu kan. Gak lama ada yang gedor-gedor nih. Kosan saya nih, aduh siapa ya? Saya mikir, siapa nih? Saya nggak buka-bukain tuh, karena cuma gedor-gedor doang. Saya kan jawab nih dari dalam, siapa? Dia nggak nyaut nih yang gedor-gedor. Terus gedor-gedor siapa? Jawab dulu siapa? Baru saya bukain, gituin kan. Akhirnya nggak dijawab. Akhirnya makin lama makin kenceng dong gedorannya, karena saya nggak saya buka-bukain pintunya. Karena saya juga udah mulai parno juga kan, panik, siapa nih? Soalnya emang kan nggak ada yang tahu gitu loh. Saya ngekos bareng sama sini sih nggak ada yang tahu. Bahkan teman-teman nggak ada yang tahu. Akhirnya saya risih kan, makin kenceng gedornya, saya takut ganggu yang sebelahnya kan, tetangga lain. Akhirnya saya buka, dan disitulah benar-benar, aduh, itu benar-benar momen yang gak pernah saya lupain ya.
Ternyata tuh yang datang tuh, ternyata yang gedor-gedor tuh orang tua saya, dua-duanya, mama sama papa, si Dewi sama orang tuanya juga dua-duanya. Saya bener-bener ya gimana ya, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain udah. Saya langsung lemes. Ya mau saya mau ngeles juga percuma gitu kan. Udah kegap, bener-bener kegap banget lah. Udah bener-bener depan mata. Oh jadi kamu tuh di sini selama ini. Ternyata begini. Minggir, awas. Akhirnya dia ngeliat Ningsih di dalam. Ada Ningsih di dalam kan. Oh sama kamu juga ternyata Lonte katanya. Lonte tuh maksudnya pelancur gitu kan. Saya tuh nggak nyangka sama kalian berdua ya katanya. Si Dewi bener-bener yang wah mungkin udah emosi banget mungkin sama saya tuh. Saya diem, maksudnya saya speechless, nggak maksudnya saya bener-bener kayak kekunci tuh mulut tuh, nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Mama saya nangis. Maksudnya nangis tuh nggak sampai yang nangis meluk saya gitu kan, sambil wah nangis bener-bener nangis yang kayak seguk-segukan tuh mama tuh. Ya saya juga sedih gitu kan, cuma ya gimana, ya emang udah begini saya pasrah gitu lah. Kata mama, kamu kenapa sih, kamu kenapa nggak jujur gitu kan, kenapa jahat banget, kenapa tega, mama nggak nyangka kamu kayak gini gitu kan. Ini siapa katanya, ini Lonte mah, kata si Dewi langsung nyetuk tuh, ini Lonte mah. Jadi tuh ini tuh anaknya Dewi, maksudnya anak buahnya Dewi gitu di kantor mah. Oh jadi kamu tuh suka sama anak saya katanya. Si Ningsih maju untuk ngejelasin semua. Ya Ningsih emang apa adanya, ngomong ke Dewi, ngomong ke orang tua. Kalau emang Ningsih tuh emang udah suka sama saya gitu kan. Kamu kan tahu, kata mama tuh, kamu kan tahu kalau Fajar nih udah ada, kalau anak saya tuh udah ada tunangannya nih. Bahkan juga orang tuanya Dewi juga datang nih tuh. Kalau coba kamu jelasin. Oh campur aduk lah pokoknya. Cuma lebih ke emosi saya jadinya tuh. Karena maksudnya gini, aduh kenapa sih harus datang gitu loh. Nah ya refleks aja, akhirnya saya marah gitu loh. Bahkan saya sempat usir mereka gitu. Maksudnya saya mikir nanti aja gitu loh, nanti aja di sini. Maksudnya jangan bikin keributan di sini. Akhirnya saya usir tuh. Akhirnya saya kan otomatis kan usir orang tua saya kan. Saya bilang gini, Mama, Papa bisa pulang nggak? Ini udah malam, takut nggak enak sama sebelah. Bisa pulang nggak sekarang? Tolong ya. Saya gituin tuh orang tua saya. Nah di situ akhirnya Mama nangis lagi tuh. Kamu berani ngusir Mama katanya. Kamu aja begini, Mama nggak pernah ngusir kamu pulang ke rumah. Malah Mama nyuruh kamu tuh jangan keluar lagi. Udah, gak usah ngomong panjang-panjang. Yang penting sekarang Mama Papa pulang dulu sekarang. Udah malam, jangan bikin berisik di sini. Akhirnya pulang tuh. Orang tua saya pulang, tinggal si Dewi sama orang tuanya. Si Dewi mah, kalau si Dewi bener-bener dia emang orangnya keras dan pengen tegas, maksudnya pengen jelas nih gimana nih gitu kan. Dan pada akhirnya orang tuanya ikut ngomong nih orang tuanya Dewi. Saya marahin lagi, saya usir lagi gitu loh orang tuanya Dewi tuh. Dengan lantangnya saya usir. Om tante bisa pulang nggak? Tuh ditungguin Mama di bawah. Kamu juga pulang sana lagi, gitu kan. Pulang jangan sampai saya marah nih. Saya gituin tuh ke Dewi sama ke orang tuanya. Orang tuanya akhirnya ngomong kan ke si Dewi. Udah Dewi, batalin pernikahan kamu. Gak usah ada omongan nikah lagi. Ini cowok kayak gini gak bener, kata bapaknya si Dewi tuh. Iya emang saya gak bener, gituin aja kan. Saya jawab kan, memang saya gak bener om. Si Dewi juga akhirnya nangis kan di situ. Dewi nangis sambil menarik tangan saya gitu. Maksudnya saya suruh ikut gitu loh, ikut pulang. Akhirnya
terjadi tarik-tarikan gitu kan. Ya, ya kan tenaganya kan beda kan, saya sama Dewi kan beda. Dewi narik saya maksudnya saya nggak nolak gitu, tapi nolaknya dengan kenceng lagi gitu kan, narik saya kencengin lagi, akhirnya si Dewinya kayak kesleo gitu, kayak kesakitan tuh tangan tuh. Si bapaknya marah kan, kata bapaknya jangan pegang anak saya lagi, udah urus tuh pacar kamu katanya. Ya udah, saya satu sisi saya kasihan sama Dewi kan karena sakit tangannya gitu kan, memang saya kenceng banget, hampir setengah ngebanting lah. Satu sisi juga saya ada si Ningsi gitu, wah kayaknya sih emang Ningsi nih, maksudnya saya mikir kayaknya emang Ningsi nih yang pas buat saya gitu kan, saya mikir gitu. Nah udah pulang tuh, akhirnya pulang, Dewi dan orang tuanya pulang, saya ngobrol, akhirnya Ningsi ngomong ke saya, tenang mas, aku nggak bakal ninggalin Mas Fajar, masih ada aku di sini gitu. Itu masih dalam pengaruh. Masih dalam pengaruh. 3 hari kemudian nih berselang, si Dewi tiba-tiba datang nih, maksudnya saya kan pas banget saya lagi keluar nih, maksudnya lagi beli rokok, lagi ke Alfamart itu kan. Si Dewi emang udah nungguin saya di luar tuh, maksudnya nunggu saya momen untuk keluar kosan gitu kan, mungkin ke warung belanja. Nah pas saya keluar emang saya pengen beli rokok nggak salah tuh di Alfamart, ada Dewi ternyata udah nungguin saya di parkiran kosan tuh, Dewi sama temennya kan. Si Dewi ngomong, mas aku tahu kok, aku paham mas tuh nggak kayak gini orangnya katanya. Aku mau ngomong, tolong kali ini dengerin kata aku gitu kan, kata si Dewi. Aku tahu mas gak kayak gini orangnya, aku yang lebih tahu Mas Fajar ketimbang si Ningsi katanya. Nanti kalau misalkan aku bantu mas mau nggak katanya. Bantu saya kan akhirnya nggak terima, maksudnya bantu apa gitu kan, saya tuh nggak kenapa-napa. Ya udah saya emang nyamannya sama Ningsi gitu. Dia sambil yang megang cincin, kan emang kita udah tunangan, maksudnya udah ada, cuma kalau cincin yang saya pakai sudah saya jual gitu kan. Si Dewi kan nanya, si Dewi kan masih dipakai. Kamu tuh udah parah banget mas katanya. Semuanya udah udah dijual-jualin lah, kasarnya gitulah. Bahkan sampai motor juga sudah saya jual, cincin saya jual. Maksudnya untuk kebutuhan, kan otomatis kan saya jarang kerja lagi gitu loh. Karena saya kan nggak mau ada keributan di kantor nanti kan. Saya jarang kerja, ya kan harus ada kontrakan yang dibayar kan. Akhirnya saya jual-jualin aja tuh barang-barang saya, kayak handphone, motor, cincin, ya pokoknya yang bisa dijual saya jual. Nah si Dewi ngomongnya, aku bakal bantuin kamu kok mas, cuma dengan satu syarat katanya, kata si Dewi. Aku bantuin kamu sampai kamu nggak kayak gini, sampai kamu normal. Cuma setelah itu kita bubar gitu kan. Udah nggak usah ada kata-kata hubungan lagi antara kita. Ya terus saya dengan emosinya ngerespon dengan marah kan. Nggak tahu saya sama Dewi akhirnya timbulnya tuh jadi kayak kesel terus tuh, jadinya benci terus. Tanpa disadari. Pokoknya jadi kayak gimana ya, setiap Dewi nelfon saya marahin. Iya, saya angkat teleponnya, cuma saya bentak-bentak gitu ujung-ujungnya tuh. Ngapain sih nelfon gitu kan. Nah si Dewi mungkin ngerasa kalau saya tuh nggak begini orangnya gitu kan. Makanya dia ngomong seperti itu. Nah udah nih, kan si Dewi ngomong saya bakal bantuin kamu mas, cuma dengan satu syarat. Kalau misalkan mas udah normal, kita bubar gitu kan. Udah, hubungan kita nggak usah ada hubungan lagi. Saya nggak terima, orang saya normal kok, emang saya nggak normal gimana? Kalau saya nggak normal, saya di rumah sakit jiwa tak gituin kan. Udah sana pulang aja tak gituin kan. Saya usir tuh akhirnya Dewi. Udah, nah besoknya nelfon nih, ada temennya Dewi nelfon saya pakai nomornya si Dewi. Mas Fajar, si Dewi kecelakaan nih katanya kan. Yang bener sih tak gituin kan. Iya kecelakaan mas, bisa nggak kesini sekarang?
Ya saya dengan terpaksa saya datang, cuma saya ajak Ningsih tetap gitu kan. Saya ajak Ningsih nih ke rumah sakit. Di situ ke rumah sakit Cipto yang di Salemba tuh ada. Ke UGD kan. Nah, setelah saya sampai rumah sakit di parkiran, saya bilang sama Ningsih, udah nggak usah turun di mobil aja. Biar saya aja yang turun gitu kan. Setelah saya turun ternyata di parkirannya tuh udah siap Dewi beserta pasukannya gitu kan. Ya, jadi itu Dewi itu ada 5 orang nih, Dewi sama teman-temannya. Saya cuma 2 yang kenal temennya Dewi. Itu yang pakai mobil siapa? Pakai mobil si Dewi. Belum diambil ya? Belum diambil tuh belum. Kan Dewi kan Dewi kan sama saya pakai mobilnya. Si Dewi kan ada mobil orang tuanya kan. Nah, si Dewi ini pakai mobil orang tuanya. Setelah saya di parkiran, langsung saya tuh ternyata saya dijebak gitu kan. Saya dijebak, saya langsung ditarik paksa tuh sama si 3 orang ini. Saya nggak kenal nih, saya cuma kenal 2 orang doang, kan dia berlima nih, Dewi sama yang saya kenal cuma 2, nah 2 lagi saya nggak kenal. Jadi kayak semacam perawakan gede-gede gitu. Akhirnya saya dipakai langsung tiba-tiba narik saya kan, saya langsung dibawa ke mobil. Nah si Dewi ini nggak ikut karena kan ada si Ningsih kan, mobil Dewi kan saya pakai. Nah dia ngamanin mobilnya. Nah saya akhirnya ditarik ke dalam, diajak lah sama 4 orang ini, diajak dibawa ke daerah Bintaro ya, Bintaro. Diculik berarti? Iya, saya diculik. Benar-benar dibawa tarik paksa ke mobil tuh. Saya sempat ngelawan, cuma ya mungkin saya kalah orang gitu kan, saya sendiri, dia berempat. Yang 2-nya orang-orang maksudnya emang mungkin si Dewi sengaja untuk mungkin entah sewaan entah apa gitu, bayaran. Akhirnya saya kalah kan. Akhirnya saya berhasil masuk ke dalam, ditarik kan, langsung dibawa. Ningsih ya mau nggak mau ditinggal, makanya si Dewi nggak ikut nih. Setelah saya ditarik ke dalam, si Dewi nggak ikut. Mungkin karena saya kan pakai mobil Dewi, mungkin dia pengen ngamanin mobilnya doang. Nah udah nyampe ke tempat, saya nggak disuruh turun dulu gitu kan, nunggu si Dewi datang dulu nih. Akhirnya Dewi datang tanpa Ningsih, datangnya dia sendiri. Saya mau nanya tapi posisinya ya saya udah pas, maksudnya udah ya udahlah, saya percuma juga marah gitu loh, karena toh juga Dewi, saya salah sama Dewi gitu kan. Akhirnya udah, ternyata saya turun dari mobil, digandeng sama Dewi. Yuk ikut aku, ini kemana sih, udah ikut aja, ikut kata Dewi kan sambil gandeng tangan saya, ikut. Ternyata dia janjian sama, ya bisa dibilang kayak orang pintar lah mungkin ya, tapi cewek. Si orang pintarnya cewek itu ternyata temen dari mamanya si Dewi ya kan. Udah akhirnya masuk ke dalam, itu kayak semacam rumah. Setelah di dalam diajak lagi ke kamar kan, saya Dewi ke kamar nih. Ternyata di dalam kamarnya udah ada si praktisi ini kan. Praktisi ini namanya tuh Tuti lah ya, bilangnya sebutnya Tuti, Mbak Tuti lah. Nah udah saya masuk ke kamar, saya duduk sama Dewi, depannya si Mbak Tuti ini kan. Ini kata Dewinya ngomong, ini Mbak pacar saya. Terus si Tuti ini ngeliatin saya tuh nggak biasa tuh, maksudnya yang apa, tajam banget tuh ngeliatin saya tuh, pandangan tajam banget ke saya. Saya bilang, Mbak kenapa Mbak? Biasa aja kali Mbak ngeliatinnya. Enggak Mas kan sama Dewi kesininya, kok banyak banget sih di belakangnya. Belakang mana? Itu ada di depan temennya Dewi. Enggak, itu di belakang Mas banyak banget katanya. Mana sih, saya tengok nggak ada orang. Saya mikir, wah ini mungkin emang udah settingan Dewi nih untuk ngajak saya ke orang ini kan. Ya saya udah ikutin aja gitu loh, saya ikutin alurnya. Orang nggak ada Mbak, enggak, udah Mas tuh diikutin terus tahu, kata si Mbak Tuti ini nih. Diikutin siapa? Iya, rambutnya panjang, kulitnya putih, orang Sunda kan katanya. Si Dewi malah yang jawab Dewi, iya bener Mbak, itu Mbak, iya bener Mbak. Saya dalam hati, ih kok tahu sih gitu loh, ya kan, padahal kan baru ketemu.
Akhirnya tahu dari mana mbak? Ya orang ngikutin terus kok kelihatan. Makanya pantesan masnya nggak bisa lupa sama dia katanya. Mas tuh diikutin terus. Enggak, sekarang nggak, kan sekarang nggak ada, cuma Dewi doang. Ada di belakang mas tuh, dia ngikutin mas terus katanya, kemana-mana katanya. Kan akhirnya si Tuti ini keluar dari kamar. Kan selama si Tuti keluar ini, saya ngomong ke Dewi, ini kamu tuh apa-apaan sih? Enggak, udah mas, kamu diem. Aku pengen bikin keadaan tuh normal lagi. Kamu tuh nggak kayak gini orangnya, aku tahu kata dia. Makanya aku ajak kesini, dia mudah-mudahan dia bisa bantu gitu kan. Nggak lama udah datang lagi Tuti. Datang Tuti, dia bawa macam-macam. Air putih baskom tuh. Baskom, air putih. Terus kayak bawa kayak semacam tumpeng lah. Jadi isinya tuh kayak, tapi bukan nasi ya, tapi kayak sesajen, rempah-rempah gitu tuh. Senampan sama sebaskom air putih. Akhirnya dia sambil ngobok-ngobok air nih. Ngobok-ngobok air. Saya kan ngerasanya ini orang apa sih, aneh banget. Saya tuh selalu nggak percaya dengan yang kayak gitu-gituan ya. Tapi ini saya menyaksikan sendiri gitu loh. Saya di depan paranormal mungkin lagi nyembuhin saya gitu kan. Saya mikir gitu, kayaknya bakalan ada apa-apa nih gitu sama saya gitu kan. Udah saya liatin terus dia sambil ngobok-ngobok air tuh, gini diem ngobok-ngobok air. Nggak lama dia teriak. Saya kan kaget ya. Teriaknya tuh teriak. Dia tuh ngerasa kayak ada getaran tuh di airnya tuh, sampai yang gitu gitu. Akhirnya otomatis kan saya aneh ya, mungkin sempat merinding kan. Saya dalam hati baca gitu, maksudnya saya baca doa gitu, baca Al-Fatihah, baca kulhu 3 kul, saya bacain. Maksudnya berharap untuk ya udahlah, kalau emang ini yang terbaik ya udah gitu kan, saya ikutin. Gak lama dia kayak kebanting gitu si Tutinya tuh, kebanting. Si Dewi ini nanya, mbak kenapa mbak? Aduh, nggak nanggung dia. Berarti si Ningsi tuh hebat juga. Dia sampai sampai ngirim 3 loh, sampai ngirim 3 sosok katanya. Maksudnya gimana sih mbak? Kata si Dewi kan, si Ningsi kayak ngirim 3 sosok untuk ngikutin saya terus kemana-mana gitu kan. Jadi biar si Fajar ini tuh ingat terus sama si Ningsi. Akhirnya tuh dia nanya ke saya kan, mas, jujur ya mas sayang sama si Ningsi, mas cinta gitu. Saya lama nih jawabnya nih. Gimana ya mbak? Karena saya lama karena ada si Dewi, saya masih nggak enak gitu loh. Walaupun memang kita udah berantem hebat kemarin tuh, bahkan udah sempat kejadian paling klimaks tuh sampai digerebek orang tua saya dateng kan. Tapi tetap saya masih nggak enak gitu kan ngejaga si Dewi. Saya lama ngomong jawab jujur mas, akhirnya kata si Tuti kan, mas sayang nggak sama si Ningsi? Mas cinta nggak sama si Ningsi? Lebih sayang mana sama Ningsi sama Dewi? Kata si Tuti ini. Ya saya nggak tahu nih, saya tiba-tiba ngomong Ningsi. Saya ngomong Ningsi. Si Dewi otomatis kan bengong ya. Oh, kamu udah nggak cinta lagi sama aku ya? Berarti emang bener mbak hebat, kata Dewi. Emang bener mbak hebat si Ningsi tuh. Iya, emang hebat dia, Dew katanya. Dia nggak nanggung berarti sama si Fajar. Nah akhirnya di tengah-tengah gitu tuh dia ngejelasin nih. Mas Fajar tahu nggak? Ngejelasin nih, maksudnya dengan keadaan saya, kenapa saya begitu nggak mau lepas banget dari si Ningsi. Si Tuti ini ngejelasin ke saya. Mas Fajar tahu nggak? Selama Mas Fajar tinggal sama Ningsi, itu tuh si Ningsi tuh ngiket Mas Fajar katanya. Ngiket Mas Fajar dengan bantuan jin. Seandainya Mbak Dewi sama Mbak Ningsih nonton kisah ini, apa tanggapan dari mungkin ada yang mau disampaikan maksudnya? Ada. Masa sih
Sekarang saya tanya, Ningsih pernah nggak ngelakuin hal-hal yang gaib gitu kan? Maksudnya hal-hal kayak macam ritual gitu. Nah, saya di situ baru mikir, ingat kan? Oh pernah, tak gituin kan? Pernah. Angin kenceng banget bu. Iya, itu emang dia sekarang udah ada di belakang Mas Fajar. Aduh, saya jadi merinding mas. Masih ada kabar? Sudah pernah dengar kabar lagi Mbak Dewi? Kalau Mbak Dewi